Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Mulyani dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran berbasis TIK dengan metode Project Based Learning. Judul materi bab 4 hukum halal dan haram di kelas 6 SD Impres 14 Kabupaten Sorong. Dosen Dr. Hermanto MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini anak-anak, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke anak-anak, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan meriksa kehadiran dulu ya. Kalian semua harus bersuara ya. Ibu dulu absen dulu. Ilham, Hadir, Fatan, hadir, Husna, hadir. Afifah, hadir, Irma, hadir. Daifa, hadir. Ada ini lengkap ya semuanya ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini sebelum kita mulai pada materi, lanjut ke materi bab 4 yaitu hukum halal dan haram. Jadi sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu. Ya, silakan Afifah memimpin doa sama teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita sudah selesai berdoa ya. Sebelum Ibu masuk ke materi hukum halal dan haram, terlebih dahulu Ibu akan memperlihatkan gambar ini. Gambar ini jelas atau tidak? Jelas. Jelas ya, ini ya. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Sudah jelas semuanya ini gambarnya? Sudah. Jadi Ibu minta untuk kalian menganalisa makanan dan minuman halal dan Haram. yang ini, yang warna hijau ini yaitu makanan dan minuman yang Halal. Kalau yang warna merah ini yaitu makanan dan minuman yang haram. Yang halal itu boleh Makan. dimakan dan minum. Kalau yang haram oke, jadi gambar di depan ini kalian analisa baik-baik dan perhatikan baik-baik. Selanjutnya gambar di depan ini Ibu akan memberikan gambar di depan ini gambar apa anak-anak? Makanan dan minuman halal dan haram. Iya, makanan dan minuman halal dan Haram. haram. Jadi perhatikan ya gambar di depan ini ya. Menurut kalian apa saja sih makanan halal? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Siapa yang tahu? Ya, soalnya keras ya, Ibu nggak dengar. Lihat yang itu, yang dicentang. Ya, satunya Irma. Apa saja Irma? Apa sih makanan halal? Buah-buahan. Apa lagi? Yang kalian pikirkan selain gambar ini apa? Yang
aplaus untuk Irma teman-teman. Oke, bagus ya. Sekarang Ibu berikan pertanyaan yang kedua ya. Menurut kalian makanan dan minuman yang haram itu seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, Deva, silakan Deva, apa aja? Daging babi, bangkai, darah hewan yang disembelih selain atas nama Allah. Oke, bagus. Berikan apa sama Deva? Oke, luar biasa. Terus, ya, oke. Sudah seperti itu ya. Anak-anak, jadi dari gambar ini kita sudah tahu mana yang halal dan mana yang haram. Nah, udah jelas ya? Jadi sudah tahu ya semuanya. Ini adalah contoh makanan halal dan haram. Jadi yang halal boleh dimakan dan yang haram tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya setelah melihat gambar di sini, Ibu ada pertanyaan lagi. Melihat gambar tadi ini di depan, sekarang ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan makanan halal dan haram. Siapa yang mau jawab? Oh iya, Viva, silakan Viva. Pengertian makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ajaran agama. Kalau pengertian makanan haram adalah makanan yang dilarang dalam Islam karena berasal dari sumber atau proses yang tidak sesuai dengan syarat. Oke, bagus ya Viva jawabannya. Berikan aplaus untuk Afifa. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan pertanyaan yang kedua ya. Mengapa umat Islam harus memilih makanan halal? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ya, apa? bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikan aplaus sama Irma. Terus apa lagi? Supaya dapat dikabulkan keadaannya. Oke, aplaus buat Husna. Apa lagi? Siapa yang bisa jawab? Saya Ya, apa Fatan? membentuk kesucian jiwa atau membersihkan jiwa. Oke, bagus. Berikan aplaus buat teman-temannya. Oke, terus Bu Guru ada pertanyaan satu lagi ya. Yang pertanyaan yang berikutnya adalah apa dampak mengkonsumsi makanan yang haram bagi kesehatan? Siapa yang bisa jawab? Ya. Aku. Siapa nih yang mau duluan? Daifa atau Ilham? Aku dulu Iya, apa Daifa? merusak kesehatan dan semangat beribadah. Oke, berikan aplaus buat Daifa. Siapa lagi yang bisa jawab? Saya Apa Ilham? menimbulkan penyakit. Iya, siapa lagi? Ada lagi? Dari pertanyaan pematik tadi yang Ibu sudah tanyakan ke kalian, kenapa umat Islam harus memilih makanan yang halal? Apa yang dimaksud dengan makanan halal dan haram? Kemudian apa dampak mengkonsumsi makanan yang haram bagi kesehatan? Tadi semua sudah menjawab. Apakah semua sudah paham? Sudah, Bu. Oke, berarti Bu Guru bisa lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, kita lanjut ya. Minuman yang halal dan haram. Kalian bisa menyebutkan ciri-ciri makanan halal dan haram secara lisan atau tulisan. Mengidentifikasi contoh makanan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nanti yang terakhir di akhir membuat karya poster edukasi yang menarik dan informatif tentang makanan halal dan haram. Sekarang akhirnya kita masuk ke definisi halal dan haram. Jadi ini definisi halal.
kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Kemudian berikutnya definisi umum, ini secara umum ya, yaitu haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Selain definisi umum, ada juga definisi khusus. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Kalau definisi khusus, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, konsumsi atau dilakukan. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yang perlu kalian ketahui. Hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Jadi hukum halal dan haram itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh seluruh umat Islam. Mana yang baik kita lakukan, mana yang tidak baik tidak boleh dilakukan. Ibu akan menjelaskan hukum-hukum halal dan haram. Kita lanjut ya. Ini adalah dasar hukum halal dan haram. Yang pertama ada apa ini? Al-Quran. Ada apa? Al-Quran. Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Kemudian ada Al-Hadis atau Al-Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau Al-Sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama termasuk masalah halal dan haram. Al-Hadis juga berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksud oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran dan merinci hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Apa? Ijtihad adalah segala upaya kemampuan bersama kemampuan daya pikir dalam menentukan atau tadi dari dan menghasilkan hukum syariat. Ya, oke. Pengerahan segala upaya pengetahuan kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Siapa yang berhak melakukan ijtihad dan memberikan fatwa? Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mustahil. Oke, jadi ijtihad ini bisa diartikan sebagai pendapat para ulama Islam tentang halal dan haram. Sampai sini paham? Paham. Jadi karena semua sudah paham, sampai sini semua paham? Paham. Oke, jadi karena semua sudah paham dengan konsep yang sudah Ibu jelaskan, maka Ibu memberikan kalian tugas membuat poster makanan dan minuman halal dan Haram. Itu
tadi sudah dijelaskan semua, jadi kalian bisa membuat poster mulai dari sekarang. Oke, silakan Ibu Guru berikan tugas membuat poster. Ibu bagi 3 kelompok ya, karena 6 orang, jadi Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok pertama Daifa sama Irma, kelompok kedua Iva sama Husna, yang ketiga Ilham sama Fatan, yang kelompok ketiga ya. Jadi satu kelompok 2 orang ya. Ini sudah dalamnya, nanti kalian buat masing-masing. Silakan. Di bagian atas ini Mama dulu sama satu kelompok itu coret itu. Oke, siapa yang sudah selesai? Saya. Oke, nanti kalian presentasikan satu-satu ya, nanti gantian ya. Semua harus menyampaikan. Sekarang dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas saya sendiri, Irma, dan teman saya Daifa. Di sini kami Akan membacakan akan membacakan hasil hasil poster poster yang kami buat. Baca. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah segala sesuatu yang dapat dimakan sesuai dengan yang diizinkan oleh syariat Islam, juga sebagai bentuk mentaati perintah Allah. Dalam Al-Quran dan hadis dilarang untuk memakan makanan dari babi, bangkai, dan hewan yang disembelih selain atas nama Allah, dan minuman beralkohol. Halal zat adalah tidak tercampur zat haram seperti babi dan alkohol walaupun sedikit. Halal prosesnya, alat dan tempat tidak menyatu dengan makanan haram, harus terpisah. Halal cara mendapatkannya adalah makanan bukan hasil mencuri, riba, menipu, korupsi, dan lainnya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1, teman-teman. Ya, sudah bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Makanan Halal dan Haram. 1. Pengertian makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ajaran agama. 2. Contoh makanan halal: daging hewan yang disembelih sesuai syarat Islam, sapi, ayam, dan kambing. Sayur dan buah-buahan, ikan dan makanan laut, produk susu dan turunannya, keju, yogurt.
Nomor 3. Pengertian makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang dalam Islam karena berasal dari sumber atau proses yang tidak sesuai dengan syariat. 5. Contoh makanan haram: daging babi dan turunannya, darah dan bangkai kecuali ikan dan belalang, daging hewan yang tidak disembelih sesuai syariat, minuman beralkohol dan yang memabukkan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan aplaus kepada kelompok 2 anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Orang muslim harus memenuhi 2 syarat. Halal Baca sebelahnya. halal sesuai syariat Islam, tidak berbuat mengandung dan terkontaminasi zat haram najis, tidak memabukkan. Ilham baca. Thayyib, bersih, aman, bermanfaat, berkualitas. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi semua poster udah dibuat dengan bagus ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah luar biasa. Sudah membuat dan mempresentasikan hasil tugas posternya. Sebelum Ibu akhiri tentang hukum dan halal, halal itu tadi adalah segala sesuatu kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan